Selamat datang para manajer-manajer FPL di channel YouTube Teman FPL-mu. Di video kali ini aku akan bahas review dari Game Week 24 kemarin. Kemudian ya ada juga tips buat menghadapi Game Week 25 besok yang juga ada double Game Week juga, Aston Villa sama Liverpool ya. Tapi sebelumnya kita lihat poin dari tim FPL aku dulu. Buat Game Week 24 meskipun Liverpool sama Everton itu belum main lagi untuk pertandingan yang kedua, tapi nggak apa-apa kita lihat bahwa di sini poin FPL dari timku itu cuma 77. Jadi itu kayaknya agak rendah sih ini, soalnya pas poin keseluruhannya muncul, ternyata ranking keseluruhanku tuh turun teman-teman. Jadi yang awalnya sekitar 220 sekian gitu, sekarang jadi 240.000 gitu. Kenapa bisa turun? Karena memang di Game Week 24 itu banyak manajer yang memasang chip triple captain, terutama di Muhammad Salah kayak gitu. Tapi kalau aku lebih prefer karena ya melihat beberapa referensi, misal contoh Let's Talk FPL, FPL Mate, FPL Harry, FPL Raptor, itu alangkah lebih tepatnya bahwa daripada memakai triple captain untuk Salah, lebih baik memasang chip asisten manager Arne Slot gitu. Dan terbukti di Game Week 24 ini di pertandingan sebelumnya Liverpool menang 2-0 dan Slot dapat poin sebanyak 10. Nanti belum dijumlahkan lagi sama pas dia menang lawan Everton gitu. Dan prediksi banyak orang benar bahwa Liverpool memiliki chance yang tinggi untuk double game week lagi di Game Week 25. Dan memang benar, setelah mereka ngalahin Spurs, akhirnya mereka bisa lanjut ke Piala Liga dan pertandingan melawan Aston Villa dimajukan di Game Week 25 gitu. Ya untuk strategi chips dan lain-lain gitu mungkin akan aku bahas di video selanjutnya. Tapi untuk kali ini kita akan fokus dulu kembali lagi di Game Week 24 ini. Kemudian, nah di Game Week 24 kemarin ada pemain namanya Chris Wood yang mana dia hat-trick dan mendapat poin Game Week 17. Ini sayang banget aku kemarin jual si Chris Wood ini untuk Ndiaye. Aku mikirnya bahkan Ndiaye kan bakal ada double game week, jadi aku trade dia, tapi malah dia hat-trick dan dapat 17 poin gitu. Dengan harga murah 7 pound aja. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum punya Chris Wood bisa transfer Chris Wood karena ownership atau kepemilikan dari Chris Wood ini masih sekitar 40%. Tapi poin per game atau PPG-nya itu tinggi teman-teman, jadi di 6,4. Apalagi besok Nottingham Forest tuh ngelawan Fulham, dan aku mikirnya mereka bakal bisa ambil poin. Kemudian lawan Newcastle dan Arsenal kayak gitu. Mungkin memasang Chris Wood sebenarnya daripada kalian memasang memasang player dari tim yang agak bukan Big Six, itu alangkah lebih baiknya memasang di striker. Soalnya kalau tim yang bukan Big Six itu kemungkinan untuk kebobolan tinggi. Jadi kalau teman-teman memasang gelandang itu, kalau timnya nggak clean sheet itu nggak nambah poin juga gitu loh. Lanjut, pemain berikutnya ada Beto. Beto ini striker Everton yang gantiin si Calvert-Lewin. Ini juga agak mencuri perhatian gitu karena dia berhasil brace atau nyetak 2 gol dan dapat poin 13. Padahal
yang punya dia itu cuma 0,7% dari keseluruhan manajer FPL kayak gitu. Sebenarnya kalau mau beli dia sih aku agak kurang suka ya, karena dia baru main dan kemungkinan kalau misal Calvert-Lewin bisa main lagi dia bakal dicadangin lagi gitu loh. Tapi dengan harga 4,9 itu cukup worth it kalau misal teman-teman mau pasang dia di bench gitu loh. Apalagi game week kedepannya kan dia juga agak lumayan tuh, lawan Crystal Palace, lawan MU, lawan Brentford gitu. Tren dari Liverpool tuh lagi naik lah ini, jadi bisa buat opsi teman-teman kayak gitu. Nah ini si Trent Alexander-Arnold teman-teman. Kemarin pas Liverpool main itu sekitar di menit 80 sekian gitu, mau menit 90 itu si Arnold nih ditarik keluar karena dia kena cedera kayak gitu. Dan sudah dikonfirmasi sama manajernya si Arne Slot bahwa dia nggak tampil di pertandingan lawan Spurs semalam, dan memang benar dia nggak dimainin. Terus si Arne Slot juga bilang kalau di lawan Everton ada kemungkinan si Arnold ini juga nggak main kayak gitu. Tapi dia meyakinkan kalau si Arnold ini nggak bakal cedera lama-lama gitu, nggak berbulan-bulan atau berminggu-minggu gitu, mungkin sekitar 2 pertandingan aja kayak gitu. Jadi buat temen-temen yang punya Arnold, kalau bisa jangan dijual dulu, ditahan dulu, karena dia punya double game week lawan Aston Villa sama Wolves di game week 25. Nah untuk menuju ke game week 25, dikarenakan yang tim yang dapat double game week itu Aston Villa sama Liverpool, aku punya saran buat teman-teman yang masih punya sisa free transfer yang banyak, itu ambillah pemain-pemain Aston Villa sama Liverpool kayak gitu. Kalau misal aku nih kan punya 2 pemain Liverpool, TAA sama Salah, tapi juga aku pasang Arne Slot sebagai asisten manajer, jadi udah punya 3 gitu. Kemungkinan aku juga bakal transfer 1 atau 2 pemain dari Aston Villa. Ya dari keempat pemain ini, Rashford, Roger, Watkins atau Asensio gitu. Kenapa aku pilih 4 pemain ini? Karena yang pertama ini yang kemungkinan bakal main besok kayak gitu loh, yang lawan Ipswich sama lawan Liverpool gitu. Yang pertama ada Rodgers, yang pasti dia main 90 menit. Kemudian Watkins, striker yang pasti main juga, tapi ini aku kasih tanda kuning karena dia ada 75% kemungkinan mainnya gitu, nggak 100%. Kemudian ada Rashford sama Asensio, yang mana itu pemain baru Aston Villa yang baru didatengin di bursa transfer Januari kemarin. Kenapa aku taruh di sini? Karena ada kemungkinan kalau antara Rashford dan Asensio ini dimainkan kayak gitu, tapi mungkin belum tentu 90 menit gitu teman-teman. Jadi yang pasti 90 menit menurut aku itu ada Rodgers yang pertama, yang kedua Watkins, baru antara Rashford atau Asensio. Tapi kalau teman-teman pengen ngambil resiko, itu bisa ambil Rashford, soalnya dia punya pengalaman di MU, di Liga Inggris, dan dia hitungannya striker atau pemain depan yang cukup bisa membuat gol kayak gitu. Ada kemungkinan dia gitu. Jadi kalau saran dari aku buat teman-teman yang udah punya Roger, bagus. Yang keduanya pilihlah antara Watkins atau Rashford atau Asensio ini. Jadi kalau saranku sih mending diutamain di Rodgers. Kalau udah punya ya langsung Watkins kayak gitu. Kalau udah punya dua-duanya, baru antara Rashford atau Asensio, itu terserah kalian. Kalian lebih seneng yang mana begitu. Lanjut. Nah, double game week untuk Liverpool itu besok di game week 25 dia bakal ngelawan Wolves
sama Aston Villa. Yang Wolves dia home, yang Aston Villa dia away kayak gitu. Ini aku kasih 4 opsi transfer pemain kalau misal teman-teman belum punya player dari Liverpool, tapi aku yakin kalian pasti punya Salah dan pasti bakal masang Salah buat kapten ya kan. Selain Salah, aku ngasih opsi itu kayak Van Dijk sama Arnold yang pasti main juga gitu, dan pasti main 90 menit kayak gitu. Tapi ada kemungkinan juga untuk si Arnold ini, dikarenakan dia kemarin cedera, makanya ada 75% kesempatan dia untuk main kayak gitu. Makanya aku kasih opsi Gakpo kayak gitu. Gakpo di beberapa pertandingan kemarin tuh cukup memberikan tren yang positif kayak gitu loh. Dia ngasih assist, dia ngasih gol, atau bahkan dia kalau nggak assist sama nggak gol itu dia memberikan kontribusi yang banyak buat Liverpool kayak gitu loh. Jadi Gakpo bisa menjadi salah satu opsi buat teman-teman. Kalau misal teman-teman masih punya free transfer yang banyak, itu selain Salah atau udah punya Arnold atau Van Dijk, teman-teman bisa ambil Gakpo kayak gitu. Gakpo ini bisa juga jadi opsi kalau misal teman-teman nggak mainin asisten manajer Arne Slot kayak gitu loh. Kalau misal teman-teman ambil chip asisten manajer Unai Emery, mungkin biar agak beda gitu, kalian bisa masang kapten di Gakpo selain di Salah gitu. Biar apa? Kalau misal Gakpo ngegolin 2 gol, kemudian Salah 1 gol, ya kalian bisa naik tuh peringkatnya di liga sama teman-teman kalian kayak gitu loh. Untuk opsi kapten di Game Week 25, aku punya saran yaitu Salah sama Watkins gitu loh. Salah yang udah pasti 99% manajer FPL tuh pasti ngasih ban kapten itu di Salah kayak gitu. Tapi aku juga mikir kalau ada kemungkinan juga teman-teman bisa ngasih ban kapten ke Watkins kayak gitu. Karena di Game Week 25 Aston Villa itu bertemu sama Ipswich dan Liverpool yang dua-duanya itu di home kayak gitu teman-teman. Jadi ada kemungkinan yang ya ada chance gitu 50-50 yang agak gede mungkin kalau bisa Watkins ngegolin agak lumayan banyak. Itu teman-teman ada diferensial atau perbedaan dengan teman-teman kalian yang ada di liga kayak gitu loh. Untuk Watkins ya karena dia 75% kesempatan untuk main itu ya karena dia cedera, aku lebih prefer untuk lebih ke Salah sih, meskipun banyak manajer-manajer lain yang pasang juga sebagai kapten. Tapi untuk main aman, Salah opsi terbaik kayak gitu loh. Tapi kalau teman-teman suka yang riskan ya coba aja di Watkins. Nanti kan bisa vice captainnya di Salah gitu. Kalau misal Watkins gak main kan bisa dioper ke Salah kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman. Ini aku liatin slide lagi tentang line up-ku di Game Week 24. Buat menyiapkan Game Week 25 kayaknya aku bakal transfer si Gordon buat aku ganti Rodgers, kalau enggak si Isak buat aku gantiin siapa Watkins ya gitu loh. Atau mungkin bahkan bisa Rashford atau Asensio kayak gitu. Tapi kemungkinan aku bakal transfer itu karena sisa transferku 1 kayak gitu. Atau ada kemungkinan juga aku bakal transfer 2 pemain ini, Gordon sama Isak atau Ndiaye lah, buat aku tukar 2 pemain Aston Villa gitu. Entah itu Watkins sama Rodgers, atau Rashford sama Rodgers, atau Rodgers sama Asensio dan lain-lain gitulah. Intinya aku bakal transfer 2 midfield sama forward itu untuk aku trade ke pemain midfield sama forwardnya Aston Villa. Soalnya
agak sayang gitu kalau misal double game week nggak dimanfaatin gitu. Meskipun minus 4 kan, kalau misal si pemain itu bisa berkontribusi buat timnya itu nggak apa-apa lah minus 4 nya gitu. Cuma kalau pendapat aku pribadi ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Mungkin video selanjutnya aku akan bahas tentang strategi chip dan bedah kalender dari FPL ini. Jadi di game week berapa aja yang bakal double game week berapa aja yang bakal blank, kapan waktu tepat masang free hit, kapan tepat wildcard, kayak gitu-gitulah. Ya, stay tune ada di channel teman FPLmu ya. Oke, kalau begitu terima kasih buat para manajer-manajer yang sudah nonton konten dari teman FPLmu. Ditunggu lagi video-video selanjutnya yang pasti bakal bahas info tentang FPL. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan kita diskusi di kolom komen di bawah. Dadah.